Halo semuanya, semoga semua sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ibrahim, Retadina, Fikri, Nadia, dan Rayaldi akan menjelaskan isi dari lecture notes number 9 berkaitan dengan HR Management and Payroll Cycle. Untuk presentasi dan penjelasannya kurang lebih durasinya sekitar 10-15 menit dan kami akan menjelaskannya secara bergantian. Apa itu siklus HR dan payroll? Siklus HR dan payroll adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasi pemrosesan data yang berulang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Tugas utama dari Departemen HR adalah yang pertama, melakukan rekrutasi. Yang kedua, mengadakan pelatihan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Yang keenam, pemecatan karyawan karena secara sukarela maupun tidak sukarela. Khusus untuk nomor 4, kompensasi atau penggajian itu biasanya dilakukan oleh HR bagian payroll. Pada proses siklus HR dan payroll, terdapat beberapa entitas yang berkaitan dengan payroll system. Di sini yang pertama ada HR department, various department, government agency, employee, bank, dan insurance and other company. Perlu diketahui, proses penggajian karyawan dimulai ketika karyawan direkrut dan masuk kerja. Karyawan yang bersangkutan akan mulai melakukan absensi dan menyerahkan kelengkapan data dirinya. Departemen akan menyerahkan data posisi dan kehadiran karyawan ke HR. Informasi pajak dan aturan-aturannya diperoleh dari institusi pemerintahan. Sedangkan informasi terkait asuransi diperoleh dari perusahaan asuransi. Untuk gaji dihitung berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai pihak. Kemudian gaji diberikan kepada karyawan baik melalui cek fisik, elektronik, maupun transfer finansial elektronik. Siklus HR dan payroll dalam DFD. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang DFD level 0 proses penggajian yang melibatkan HR departemen, employees, various department, government agencies, insurance companies, hingga bank. Oke, selanjutnya saya Rayaldi akan menjelaskan tentang DFD level 0 untuk proses penggajian. Untuk proses penggajian ada 5 aktivitas besar. Yang pertama adalah update master data, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk melakukan penginputan data awal ke sistem yang berisi data sebagai berikut. Yang pertama adalah perekrutan, lalu PHK, perubahan tingkat upah, atau perubahan pemotongan gaji. Selanjutnya, inputan ini akan diupdate secara periodik untuk merefleksikan setiap perubahan. Dan untuk aktivitas ini sendiri dilakukan oleh tim HR. Lalu untuk aktivitas yang kedua adalah melakukan validasi data, waktu, dan kehadiran. Di sini dilakukan untuk memvalidasi waktu kerja setiap karyawan, baik itu waktu kerja normal maupun waktu kerja lembur. Data yang divalidasi di sini adalah data absensi setiap karyawan. Namun untuk karyawan profesional seperti sales, biasanya yang dicek adalah data timesheet kerja. Untuk aktivitas nomor 3 adalah menyiapkan penggajian, di mana aktivitas ini dilakukan dengan cara pengurutan dan pengeditan data penggajian. Setelah itu akan dilakukan persiapan penggajian di mana data penggajian akan dimasukkan ke dalam payroll register dan GL. Setelah itu cek ditandatangani dan siap dicairkan. Lalu voucher pembayaran akan diterbitkan. Terkait aktivitas nomor 3 ini ada 3 dokumen yang saling berkaitan. Yang pertama adalah daftar penggajian atau payroll register, di mana daftar data penggajian untuk setiap karyawan selama periode penggajian itu di-input. Lalu yang kedua adalah register pengurangan atau deduction register, yaitu sebuah laporan yang mendaftar berbagai pemotongan untuk setiap karyawan. Lalu ada lagi laporan penerimaan atau earning statement, yaitu laporan yang mencantumkan jumlah pembayaran kotor, pengurangan, dan pembayaran bersih untuk periode berjalan
dan total tahun ke tanggal untuk setiap kategorinya. Aktivitas utama pada proses penggajian lainnya adalah 4. Pencairan gaji atau disburse payroll. Voucher pembayaran dipakai untuk melakukan otorisasi transfer antar bank dan mengupdate GL. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap register penggajian dan voucher pembayaran, maka petugas kasir menandatangani cek untuk melakukan pentransferan dana gaji ke akun penggajian perusahaan di bank. Transfer antar bank biasanya akan dilakukan dalam bentuk batch. Untuk karyawan yang tidak memiliki rekening di bank, biasanya diberikan cek, cash, atau dibuatkan rekening oleh perusahaan. Aktivitas utama pada proses penggajian lainnya adalah 5. Membayar pajak dan pengurangan lainnya atau disburse tax and miss deduction. Di aktivitas ini dilakukan perhitungan potongan pajak per karyawan sesuai besaran gajinya. Juga potongan-potongan lain misal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran cicilan, serta iuran koperasi. Untuk skema ERP dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan. Terdapat 9 poin utama untuk inputan manual yang dilakukan pada skema ERP ini. Yang pertama, ada persiapan penggajian atau payroll preparation dilakukan oleh tim payroll. Yang kedua, pencocokan atau rekonsiliasi dilakukan oleh tim payroll. Yang ketiga, tiket kerja atau job times ticket. Yang keempat, pabrik-pabrik. Yang kelima, kartu absen atau time card oleh berbagai departemen. Dan yang keenam, data perekrutan, pemecatan, promosi atau yang terdiri dari hiring, firing, and promotion dilakukan oleh tim HR. Yang ketujuh, data persentase pemotongan pajak atau pengurangan baru atau new tax rates and education dilakukan oleh tim payroll. Yang kedelapan, persetujuan penggajian atau payroll approval dilakukan oleh tim account payable. Dan yang kesembilan adalah pembayaran gaji atau max payment dilakukan oleh tim treasury. Terdapat 3 informasi atau inquiry yang dapat dilakukan dari sistem informasi siklus HR atau payroll antara lain. Yang pertama, daftar gaji dan pemotongan atau payroll and education register. Yang kedua, laporan-laporan pemerintah. Dan yang ketiga, biaya-biaya penggajian atau payroll expense, di mana 3 informasi tersebut berkaitan dengan database yang telah digunakan. Yang pertama ada database dari HR, yang kedua database dari payroll, yang ketiga time card, yang keempat job time ticket, dan yang terakhir adalah general ledger. Ancaman dan pengendalian pada siklus HR management dan payroll cycle. Yang pertama ada masalah umum di seluruh siklus HRM atau penggajian, yaitu ancaman berupa data master yang tidak akurat atau tidak valid, yang dapat dikendalikan dengan pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke data master, dan peninjauan semua perubahan untuk menguasai data. Yang kedua, ada ancaman pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, yang dapat dikendalikan dengan pengendalian akses, enskripsi, atau tokenisasi. Yang ketiga, ada kehilangan atau rusaka data yang dapat dikendalikan dengan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Yang keempat, ada ancaman mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat atau berbahaya yang dapat dikendalikan dengan prosedur perekrutan yang baik, termasuk memverifikasi kredensial pelamar kerja, keterampilan, referensi, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua, dapat dikendalikan dengan pemeriksaan investigasi latar belakang kriminal dari semua pelamar untuk posisi yang didanai secara finansial. Yang kelima, ada ancaman pelanggaran hukum ketenaga kerjaan yang dapat dikendalikan dengan mendokumentasi lebih teliti terkait perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemberhentian, atau dengan mendidik berkelanjutan tentang perubahan hukum ketenaga kerjaan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian mengenai perbarui data master penggajian. Yang pertama, ada perubahan tidak sah ke data master penggajian yang dapat dikendalikan dengan memisahkan tugas antara Departemen HRM memperbarui data master, tetapi hanya Departemen Penggajian yang mengeluarkan gaji. Yang kedua, dengan mengendalikan akses. Ancaman yang kedua adalah pembaharuan data master gaji yang tidak akurat, yang dapat dikendalikan dengan pengendalian integritas pemrosesan data atau meninjau secara berkala dari semua perubahan pada master data penggajian.
Selanjutnya, ada ancaman validasi data waktu dan kehadiran berupa data waktu kehadiran yang tidak akurat yang dapat dikendalikan dengan otomatisasi pengambilan data dari sumber, mengotentikasi biometrik, dan memisahkan tugas tentang merekonsiliasi tiket waktu pekerjaan dari waktu ke kartu absen. Yang keempat, ada pengendalian untuk meninjau pengawasan. Selanjutnya, ada ancaman mengenai mempersiapkan penggajian, yaitu ancaman kesalahan dalam proses penggajian, yang dapat dikendalikan dengan mengendalikan integritas pemrosesan data total batch, cross-voting dari daftar gaji, penggunaan akun clearing gaji dan cek saldo 0, dan tinjauan pengawasan daftar penggajian dan laporan lainnya. Yang ketiga, mengendalikan dengan mengeluarkan laporan pendapatan kepada karyawan dan meninjau pedoman IRS untuk memastikan klasifikasi pekerja yang tepat sebagai karyawan atau kontraktor independen. Ancaman selanjutnya saat mengucurkan pajak gaji dan potongan lain-lain dengan ancaman kegagalan melakukan pembayaran yang diperlukan dan pembayaran sebelum waktunya yang dapat dikendalikan dengan konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diperlukan untuk menggunakan instruksi terkini dari IRS. Yang kedua, ada ancaman pembayaran tidak akurat yang dapat dikendalikan dengan memproses pengendalian integritas, meninjau pengawasan atas laporan, meninjau karyawan atas laporan laba rugi. Yang terakhir, ada ancaman saat mencairkan daftar gaji, yaitu ancaman pencurian atau pendistribusian gaji secara curang, yang dapat dikendalikan dengan membatasi akses fisik ke cek gaji kosong dan mesin tanda tangan cek, lalu membatasi akses ke sistem EFT, prajumlah dan akunting secara berkala untuk semua cek penggajian, dan memeriksa ulang semua transaksi setoran langsung EFT, dan membutuhkan dokumentasi pendukung yang tepat untuk semua gaji, dan mengendalikan penggunaan rekening giro yang terpisah untuk penggajian dana cadangan, melakukan pemisahan tugas, membatasi akses ke database master penggajian, memverifikasi identitas semua karyawan yang menerima gaji, dan yang terakhir mengendalikan untuk menempatkan kembali gaji yang tidak diklaim dan menyelidiki penyebabnya.